Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudayah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Fa amma talabu dzalik mongko anapun utawi luru mengkono kedudukan lan bondo biniyatin sholihatin kelawan niat kang bagus lil isti'anah krana ngalapi tulung anil akhirah saking akhirat wasyanati din lan reksa agama wan nafsi lan awak anta adil zalimin saking ngani yoyone wong-wong zalim wa anil hajah lan saking butuh ilan nas maring menungso walam yastaghil lan ora ketungkul sapa wong bisa bidzalik kelawan sabdat mengkono kedudukan lan bondo ora ketungkul sebab bondo donya an ibadatillah ta'ala saking ibadah marang Allah subhanahu wa ta'ala wa zikrih lan zikir yakni eling maring Allah walam yufariq lan ora pisah ing wong apa at-taqwa ketakwaan wal khaufu lan wedi minallah maring Allah. Fadzalika mongko tawi mengkono pangkat lan bondo donya iku mimma saking barang ladak sakang ora ana apa-apa fihi kelawan wala harajalan ora dosa fihi ing dalem insya'a lamun ngrasakake sapa Allah taala Gusti Allah taala wa ala kulli halan ing atase saben tingkah faqilatul hirsi mongko utawi sithike nemen-nemeni alal jah ing atase pangkat wal malilan arta wa tarkur raghbati lan ninggal demen fiha ing dalem kedudukan lan pangkat iku aslamu luweh selamat wa ahwatu lan luweh ngati-ngati wa aqrabu lan luweh parek ila taqwa maring ketakwaan wa asbahu lan luweh nyerupani di hadis salaf kelawan jalan pituduhe ulama-ulama salaf as-shalih kang shalih. Fa amma talabu dzalik kata Imam Haddad maka adapun mencari kedudukan, mencari pangkat, mencari harta yang sebenarnya itu adalah muhlikat yang sangat berat yang sering menghancurkan manusia karena ambisi kedudukan dan harta. Bahkan wong wis ambisi kedudukan dan harta maka ia akan memperolehnya bikulli wajhin yumkinuhu min jaiz wa ghairi jaiz. Dia akan menggunakan berbagai macam cara yang diperbolehkan ataupun cara yang tidak diperbolehkan. Bahkan bahaya daripada ambisi kedudukan dan harta menjadikan orang tersibukkan sehingga tidak sempat ia beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, seperti terjadi terhadap orang-orang yang diuji. Maka sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang aku khawatirkan dari umatku ini bukan kesempitan, bukan kemiskinan, tapi justru kekayaan. Karena mayoritas orang tergelincir itu karena kekayaan. Cobalah sampean delok nang fakta di lapangan, kebanyakan wong sing selamat niku wong-wong fakir miskin apa sanes? Sing ora model-model, sing ora nglakoni, sing korupsi 23 triliun, ya wong sugih ora. Sing makan uang negara, merampok negara, bekerja sama dengan orang dalam, ya wong-wong duit-duit ora. Orang yang melakukan suap, yang melakukan sogok menyogok, melakukan macam-macam maksiat itu akeh wong sugih ora. Itu bahayane sugih. Paham nggih? Bahkan yang paling umum dari orang kaya adalah meremehkan orang lain. Itu bahaya-bahaya kedudukan dan harta. Muga ini Kanjeng Nabi niku nek ndonga, ahyini miskinan, hidupkan aku dalam keadaan miskin, karena miskin ini aqrabul tawadhu. Coba nek kita urusan sama orang kaya, dia pasti bilang mau sampai mana, gua ladenin lo. Tapi kalau orang miskin, dah kita itu orang miskin, kita itu orang nggak punya, sudah jangan diperpanjang, yang sabar. Ini kebanyakan akhlakul masakin, akhlaknya orang-orang yang miskin itu seperti itu kebanyakan. Dan kebanyakan orang yang tergelincir ke maksiat-maksiat besar, korun ketika masih belum berharta ya khidmah, menghamba ngawulo kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Setelah kaya raya, proyeknya mulai berhubungan dengan para pejabat, ya justru ia bersekongkol untuk menyingkirkan Nabiullah Musa alaihissalam. Ini contoh betapa bahayanya kedudukan dan harta. Ya contoh, kadang belum jadi pejabat ya merakyat, setelah jadi pejabat ya rumahnya ditutup, mobilnya ditutup, padahal wakil rakyat. Ini sebuah contoh saja bahwa bahaya daripada al-mal wal jah ini menjadikan orang ini al-kibri waria, takabur, ria, tazayun, hias diri, tasonnuk, gawe-gawe, ya bahasa Indonesia ini, mengada-ada. Ini sebuah bahaya daripada harta dan kedudukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat, khususnya kepada para sahabat, beliau berpesan, janganlah engkau meminta jabatan. Itu jarene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Abdurrahman ibni Samurah la tas'alil imarah, janganlah kamu meminta kepemimpinan, meminta jabatan sebagai umara. Itu karena bahayanya mayoritas sing do nglawan nabi ya raja-raja, wong-wong sugih nggih,
tapi sing mendekat kepada para anbiya wal mursalin ya bangsane budak. Semisal kaya Bilal bin Rabah, wong-wong miskin, wong-wong ra enak nggih. Tapi wong-wong sugih biasa mlebune keri. Barang wis rame lingak-ling ora duwe bola, lek cok dekne nembe gelem apa mlebu biasa. Majelis-majelis umumnya ya dipenuhi oleh orang-orang miskin. Orang kaya ya kadang morone setahun pisan piye bejo nggih. Niku sebuah contoh. Ki ono men plus tapi umumnya manusia diuji dengan kepayahan, dengan kesempitan itu kuat umumnya. Tapi jarang yang kuat ketika diuji keluasan, ketika diuji kelapangan, ketika diuji harta. Terus apakah salah ketika kita memiliki jabatan? Apakah salah ketika kita menjadi orang yang kaya? Maka kata Imam Haddad, fa'amma talabu dzalik, maka adapun mencari semua itu, harta, kedudukan, pangkat, biniyatin sholihah, dengan niat yang baik. Ini yang penting ya. Niat yang baik apa? Lil isti'anah alal akhirah, untuk menolong perkara akhirat. Wasyanat ad-din, menjaga agama. Karena agama tanpa kekuasaan ya musbrotok. Misalnya negara-negara yang didominasi oleh non-muslim biasanya lunga haji angel, terawih di angel-angel. Ketika negara itu dikuasai oleh orang Islam, maka kita lebih mudah untuk melaksanakan syariat Islam. Atau negara yang tidak melarang aturan-aturan Islam ya, kayak Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, melarang wong sembahyang berak, melarang wong sholat berak. Nah ini gunanya orang-orang terdahulu, para ulama, para fuqaha, mereka duduk di kursi-kursi pemerintahan kayak Kiai Haji Wahid Hashim, kayak Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Mereka duduk di kursi-kursi politik, di kursi-kursi pemerintahan. Maulana Malik Ibrahim atau bergelar kakek bantal, atau Maulana Ibrahim Asmar Rokondi bergelar sang Pandito Ratu. Mereka menjadi petinggi-petinggi daripada kerajaan Majapahit, sehingga walaupun rajanya non-muslim yang diangkat, tokoh-tokohnya orang-orang Islam, baik itu ahli ekonomi. Makanya uang zaman Majapahit itu tulisannya la ilaha illallah, karena ahli-ahli ekonominya orang-orang Islam, sehingga penyebaran agama Islam di tanah Majapahit tidak menimbulkan percikan permusuhan, karena banyak orang Islam menjadi para pejabat dan menjadi saudagar-saudagar yang kaya raya. Ini sebuah contoh untuk menolong agama, menjaga agama, menolong akhirat. Jadi tidak serta-merta di Indonesia itu tiba-tiba muncul masjid, muncul musola. Ada tahapannya. Dengan bersabar. Nah, terkadang kita ini dumane ngajine pejabat langsung anti karo pejabat. Asal niate untuk menolong akhirat, wasyanat ad-din, menjaga agama, wan nafsi, dan menjaga diri sendiri, anta ad-zalimin, daripada penganiayaan orang-orang yang zalim, wa anil hajah ilan nas, agar kita tidak butuh kepada manusia. Ketika kita punya harta, kita tidak terlalu butuh kepada pertolongan
manusia. Walam yastaghil bisababi dzalik an ibadatillah ta'ala wa zikrih, dan tidak menjadi tersibukkan sebab harta, kedudukan, pangkat, sehingga kita tidak sempat beribadah kepada Allah, tidak sempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah salah ketika kita meminta jabatan? Tidak apa-apa. Menurut dalilnya ketika Nabiullah Yusuf di hadapan Raja Mesir, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Nabiullah Yusuf mengajukan dirinya, ij'alni ala khazainil ardi, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir. Inni hafizun alim, sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Orang masalah menawarkan diri, aku bagian IT ya, pancen saya punya keahlian komputer, orang masalah. Menawarkan diri, saban timbang koroni diurus wong liya, saya urus saya saja. Saya punya keahlian hukum yang duwe kartu pengacara umpamu, saya boleh berpraktek ora apa-apa. Tapi neusidal amr, diserahkan urusan itu bukan pada ahlinya, ya fantaziri sa'ah, tunggulah apa kehancurannya. Wong ora ahli kok mengajukan apa diri. Nabiullah Yusuf, ij'alni ala khazainil ardi, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir. Inni hafizun alim, karena aku orang yang memiliki kepandaian menjaga dan berpengetahuan. Amanah, bisa dipercaya. Berarti jalur jabatan gentok pura. Tidak masalah. Ini kenapa takok dalilnya apa? Quran. Asal sampean benar-benar inni hafizun alim. Sampean hafiz, pandai menjaga amanah, menjaga diri, menjaga kehormatan, alim dan memiliki pengetahuan tentang apa yang dikerjakan atau apa yang engkau tawarkan dari dirimu. Itu bukan sebagian ulama orang masalah. Makanya dari awal saya bilang orang masalah, jenengan pingin sugih, pingin jabatan, asal tujuannya benar. Sepenting itu tujuan. Sering-sering kali saya contohkan, ketika kita mau pergi sangu ATM, sangu membawa harta 1 juta, niatnya kita nyenggowo duit 1 juta, nenggalane aku butuh mangan, butuh apa-apa, mek gampang. Disamban menjadi penjaga hartane sampean. Tapi nenggowo duit 1 juta, niatnya saya kalau di jalan ada orang yang butuh, saya bisa memberi. Ada yang minta, saya bisa ngasih. Ada yang kepepet, saya bisa menolong. Yolongone sampean, hartane sampean, menjaga sampean. Kan sama-sama. Ini si butuh sangu uang 1 juta, tapi tidak berguna hartanya. Yang ini sangu atau bekal 1 juta bermanfaat untuk dirinya. Jadi motivasinya itu apa? Ketika ia mencari jabatan, oh nek dikuasai wong zalim kae bahaya, engko wong Islam di ngel-ngel. Jadi Al-Quran bisa gumelar, Al-Quran bisa tersebar di seluruh penjuru negeri. Ya, faktor dari kekuasaan. Jadi kekuasaan itu sangat penting deh, asal niatnya sampean apa benar. Paham ya? Yang tidak menjadikan kita berpaling dari ibadah kepada Allah, berpaling dari zikir kepada Allah, walam tufariqhu taqwa, dan kita tidak terpisah dari ketakwaan, wal khaufu minallah, dan tidak terpisah dari takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu semua fazalika
mimma la ba'sa bihi wala haraja fihi insyaallahu ta'ala. Maka jika niatnya karena untuk menjaga agama, menjaga diri dari kezaliman, menjaga diri dari agar tidak butuh kepada orang lain dan tidak menjadikan sibuk sing ora kok berapa-apa ya ora masalah. Labas ki ora apa-apa nek bahasa amiyae iki bahasa fase labasa. Boten nopo-nopo, no problem, tidak apa-apa asal diniati dengan niat yang benar. Bahkan ada satu hadis, ni'mal aunu ala taqwallahi azza wa jal al-ghina, bahwa penolong terbaik kepada takwa kepada Allah adalah kekayaan. Jadi kekayaan itu bisa menjadi ni'mal aun ala taqwa Allah, menjadi penolong terbaik agar kita bertakwa kepada Allah. Kekayaan ya sama kayak istri, gitu. Istri itu bisa menjadi neraka dunia, ya istri itu bisa menjadi surga dunia, tergantung sampean pria. Seperti pohon kecubung bisa menjadi angel tree, bisa menjadi devil tree, bisa menjadi pohon iblis ketika engkau salah mengkonsumsinya, bisa menjadi pohon malaikat ketika engkau benar menggunakannya. Jadi yang salah itu bukan kecubungnya, tapi caranya kita. Maka ketika kita balik, berarti yang salah itu bukan uangnya, bukan kekayaannya, bukan pangkatnya, tapi diri kita sendiri. Makanya saya ini Rasulullah, ya Umar, ni'mal mal as-salih lil mar'is salih. Wahai Umar, kata Rasulullah, sebaik-baik harta adalah di tangan orang-orang yang baik. Sebaik-baik harta adalah harta yang dipegang oleh orang yang soleh, seperti Syekh Abdul Hasan Asyadzili, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Harta itu menjadi baik ketika dipegang oleh orang-orang baik. Jadi itu sentimen karo wong sugih nggih. Asline sampean iku kudu sentimen karo sugih, tapi karo kelakuane. Kadang wong sugih pancen sok nyengit sih. Asline dudu masalah apa? Sugih, tapi masalah apa? Nyengite terkadang sombong, terkadang meremehkan orang lain, terkadang omongannya apa? Jokit nggih. Nabiullah Sulaiman ya menawarkan diri, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Allah, berilah aku kerajaan, kekuasaan yang tidak pantas dimiliki oleh orang lain setelahku. Innaka antal wahhab. Jadi kerajaan Nabiullah Sulaiman kuwi tahu dikuasai jin nggih, goro-goro ali-aline ilang. Maka ada sosok lain yang duduk di singgasananya Nabiullah Sulaiman alaihi salam, sampai jin-jine ketemu diceritakan nang surat Shad. Lalu ya berdoa, nek kerajaan iki dicekel jin kae bakal morak-marik menungso, paham nggih? Akhirnya jin-jinnya ketemu kembali, dia memperoleh kerajaannya kembali. Dikit dongonen Nabi Sulaiman sing dedekke sugih. Dina sampean dongo sugih ya ka. Misale Mbah Yai iki Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Di surat Shad ayat 35. Engko kowe kerjaane wong liya sepi wae murah, dagangan wong liya ora payu wae payu dhewe. Dari Kanjeng Nabi sing sapa wonge langgeng ke istighfar maka akan mudah apa rezekinya. Lagi wis masuk nang ayat kuwi malazimal istighfar. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin
min ba'di innaka antal wahhab. Itu Nabi Sulaiman kok sugih duwe kekuasaan sing hebat pada saat itu. Rahasia dongone aja stukum nggih. Damal ke monggo ra monggo nek pengin rezeki sing ajaib nggih. Niku diamal ke. Kijang yo subuh maghrib ping 7. Ora kijang yo ping 3. Kijang yo ping apa? Pisan. Paham nggih? Wong kijang yo bar salat duha diwaca ping 7. Rabbi ghfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Kumule ton istighfare ono njaluk sugihe njaluk kekuasaane ora masalah, daripada kok kerajaan yang hebat ini dikuasai oleh bangsa jin. Jin tok semena-mena nggih, jin tok sepenake dhewe nutuki apa menungso. Akhirnya dengan doa ini Nabiullah Sulaiman diberi kerajaan yang tidak diberikan kepada orang lain setelah apa dirinya. Akhirnya Raja Jin lengser, Nabi Sulaiman memperoleh kedudukannya kembali. Niki krana nek sing merintah ki bangsa jin kuwi akan tercipta kezaliman. Sahintum dadi nek sampean ngluru kedudukan, ngluru pangkat, tujuan isti'anah anil akhirah, menolong terhadap akhirat. Nek bisa lakoni perkara sing kena dimbuh nang akhirat, wasyanatid-din, dengan niat menjaga agama. Karena agama itu harus dijaga juga dengan kekuasaan. Paham ya? Ketika Islam itu besar di Andalusia, ya muncul ulama-ulama besar, Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Malik. Nah, ketika Andalusia kekuasaannya berpindah kepada orang non-Muslim, menjadi negara Spanyol. Amanillah dulu namanya Amanillah, ibu kota Manila itu namanya Amanillah. Kekuasaannya berubah, Islam sangat jaya di negeri Amanillah. Tapi ketika kekuasaannya berubah menjadi negara Filipina, Islam menjadi terasing. Dahulu Islam itu mayoritas, misalnya wong Manila di 10 juta orang Islam itu 7,5 juta. Saiki kewalik, wong non Muslim 7,5 juta, wong Islam 2,5 juta. Dan diburu, dianggap teroris, dianggap garis keras, dianggap pencipta kekerasan. Niku karena tidak adanya kekuasaan, sehingga agama tidak tertolong. Di Myanmar ketika kekuasaan diduduki yang India, diduduki orang yang menyembah sapi. Perdana Menteri Narendra Modi itu 2015 naik lalu melarang penyembelihan sapi. Semenjak 2015 sekarang sudah 44 lebih orang Muslim dibantai oleh para penyembah sapi tersebut. Jadi tukang nyembelih sapi disembelih karo. Nah, dan saiki setelah 5 tahun lebih berkuasa di India ini pusing sapi, karena sapi ini nggak boleh diganggu. Akhirnya makan poong, makan ompor rakyat, sapi ini telepon nang tiap-tiap dalan. Jadi wong India wis mulai pusing mikiri apa sapi. Sampeyan krungu ora? Hah? Padahal India sendiri adalah negara pengekspor sapi terbesar di dunia. Tapi nek nang jero India ora entuk disembelih. Jadi sapi nang dalan-dalan kudu dihormati. Asalnya yang naik kekuasaan adalah penyembah apa? Sapi. Ya dulu ada di Jawa, di daerah Kudus nggih, niku masyarakat nyembah sapi. Mugane Sunan Kudus ngurmati sapi. Kowe korban aja nyembelih sapi. Makanan Kudus niku seringnya korbane kebu, karena dulu orang-orang di sana beragama
penyembah sapi. Agama Hindu macam-macam, ono sing nyembah ulo, nyembah angin, nyembah sapi nggih. Lagi sing nang India ku mau waca beritane nek ra nandang dadi sik krisis apa sapi. Nek ganggu sapi kowe dipateni. Akeh sing dadi korban wong Islam. Nah, karena apa? Tidak dilindungi dengan kekuasaan. Coba wong-wong Islam itu jadi perdana menteri nang India. Kenapa di Amerika ini Islam boleh melakukan ibadah sesuai agamanya? Banyak orang-orang Islam yang menjadi anggota dewan, menjadi pejabat di Amerika, seperti zaman Mojopahit nggih, Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ibrahim Asmorokondi, atau kemudian Tumenggung Wilwatikta, ayahnya Sunan Kalijaga. Ini ku penting nih. Jadi jumlah yang gaya sufi hanya nganti jabatan. Nora pak dadi hakim, maksudnya dadi hakim wong zalim. Jadi ini sampai niatin solehah dengan niat yang baik, lil isti'anah nil akhirah, menolong akhiratmu, wasiyanatad din, menjaga agamamu, wa nafsi, dan dirimu, anta'adil zalim, dari penganiayaan orang-orang yang zalim ya, wa anil hajah ilan nas, dan agar engkau tidak butuh kepada manusia, walam yastaghil bisababi dzalik an ibadatillahi ta'ala. Itu pentingnya apa? Jabatan. Rasulullah ya di samping ad-din wa daulah, diojo dinyono agama dan politik, agama dan kedudukan itu pisah, tidak boleh. Paham ya? Harus seiring apa? Sejalan. Wah, aku motok, tapi kowe urip nang kekuasaan sing tidak menghormati agama, uripmu repot napa mboten? Makanya aja nyalahke kiai sing berpolitik, aja nyalahke ulama sing dadi penasehat presiden, aja nyalahke ulama sing dadi wakil gubernur, aja nyalahke ulama sing dadi wakil presiden, ngono sing dadi wong liya kok dingkok-engkok priye. Paham nggih? Wa ala kulli hal, tetapi kesimpulannya faqillatul hirsi 'alal jah wal mal, maka ambisi yang sedikit terhadap kedudukan dan harta, wa tarkur raghbah fiha, dan meninggalkan kecintaan kepada kedudukan dan harta, aslamu, itu lebih selamat, wa ahwatu, dan lebih hati-hati, wa aqrabu ila taqwa, dan lebih dekat kepada takwa, wa asbahu bihadi salafus salih, dan lebih menyerupai jalan orang-orang dahulu yang soleh. Paham nggih? Nyatane ulama sing dadi pejabat karo sing ora akeh ndi? Ya akeh sing ora. Ulama sing sugih karo sing payah akeh ndi? Ya akeh sing payah nang kampung-kampung tumulang do ikhlas, ora masalah. Tapi memang kudu ono ulama-ulama yang memegang jabatan, kaya Raden Fatah, kaya Syekh Maulana Hasanuddin Banten, kaya Syarif Hidayatullah. Cuman saiki niku kaya ngoten. Apa ulama sing pro pemerintah diarani pengkhianat. Jalil idza ra'a aliman mukhalifatan katsiratan fahuwa lisun. Jika melihat orang alim banyak bergaul dengan pejabat, maka ketahuilah dia adalah tobat. Al-ulama umana ur-rasul malam yukhalitu sultan. Ulama adalah pembawa amanatnya para rasul selagi dia tidak bergaul dengan penguasa. Apabila bergaul dengan penguasa, maka ia khonu, maka ia adalah pengkhianat. Dalil siji akhirnya tukang kritik pemerintah, sing kritik pemerintah diarani buat utawa pemberontak, boleh dihukum mati. Sing fatwa ulama sing pro pemerintah kacau ora njaluke wong iki priye? Pro pemerintah jare didalili pengkhianat, kontra karo pemerintah diarani
pemberontak lah. Terus sampean njaluke piye? Apa ora bisa sih duduk bersama sing siji dadi ulama sing non pemerintah, misal kaya Imam Hasan Al-Basri, sing dadi pejabat kaya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seiring sejalan sehingga Al-Quran agama dikenal di mana-mana. Siji dadi kaya Salahuddin Al-Ayyubi misalnya, siji dadi kaya Muhammad Al-Fatih umpamane. Niki Islam berjaya, nek dicekel orang-orang yang soleh nggih, kerajaan pun menjadi baik. Zaman Mataram ketika dipegang Sultan Agung Mataram, orang yang soleh, murid Kiai jejeran nggih, putune Sunan Ampel, gurune dadi apik. Tapi ketika keturunannya kemudian ambisi kepada pangkat dan kedudukan, jadi ini pecah belah. Siji pro VOC, siji anti karo VOC, sehingga terjadi para pangeran berperang demi sebuah kepentingan. Itu sebuah contoh saja. Jadi intinya jenengan sedaya duwe pangkat, duwe bondo rapopo. Sing penting aja apa ambisi. Salah ini ku ten apa ambisi. Paham nggih? Apa ana wong pengin melarat tapi sugih ya kono. Apa ana wong pengin sugih tapi melarat ana ora? Wong pengin sugih tapi ora sugih-sugih akeh ora? Nah, itu mau sugih Nabi Sulaiman, tapi lebih tujuannya mau diniati sing apik. Ojo ambisi nggih. Tujuannya menjaga diri dari ngemis-ngemis njaluk-njaluk. Numpak nyalon RT ya, ngene sing dadi RT kene. Numpaknya Pak Didi ketua musola. Banyak musola ketika wong wegah ngurusi akhirnya diurusi wong sing tidak sepaham dengan kita. Musola kita, masjid kita diisi orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, karena sing dadi pengurus wong sing ora sepaham karo dhewe. Akhirnya suwi-suwi masjid ora entuk nggo maulid. Suwi-suwi tumun-tumun kok masjid ora entuk nggo manaqib. Suwi-suwi masjid kok ora entuk nggo istighosah. Jebule sing dadi ketua sekretaris minhum kabeh, paham ya? Dari golongan mereka maksudnya nyang wong ra enak kok Pak dadi ketua musola sing digawe cok bahaya iki, ora masalah. Paham ya? Untuk menjaga agama. Tulisan ora ono kekuasaan ya. Dene RT ini wong kae cok bahaya untuk sumbangan pek kelurahan cok pilek dhewe umpama. Namanya ojo dizalimi ya. Mencegah kezalimannya sama dari RT ora masalah. Yang penting mau niatnya menjaga agama, menjaga diri dari orang zalim, dari hajat kepada manusia, dan dengan harta dan jabatannya itu tidak tersibukkan dari beribadah maupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyatane Nabiullah Yusuf yang ngajak ke awake dhewe nggih, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Ora masalah. Nabi Sulaiman yang ndonga njaluk sugih. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Kono istighfare, ono njaluk sugih. Sugih bondo, sugih pergaulan, kenal wong gede-gede nggih. Juga ono Asmaul Husna kan Al-Wahhab ki Asmaul Husna ora wis komplit ki donga njaluk sugih nek tak dilakoni. Rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Paham? Jadi ora masalah, tetapi itu jangan terlalu ambisi kepada
harta. Menulis ambisi membutakan apa segalanya. Kaya wingi tak contoke nggih. Nek ambisi harta karo anak dhewe picok kelalen. Nek wis ambisi pangkat karo kanca dhewe picok apa cok tego. Jadi intinya tasawuf itu, ulama itu baik yang sufi maupun yang fuqaha itu tidak melarang, justru malah mendukung. Enak iso kedudukan dikuasai wong-wong sing saleh. Nek orang kudu dine negara ndak kacau apa? Kacau balau. Makanya Syekh Sari As-Sakoti ketika ditanya, andaikan engkau diberi doa yang mustajab, engkau akan berdoa untuk apa? Aku akan berdoa agar pemimpin kami menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Dungake nek dongaku ki mandi, ya Allah muga-muga presiden dadi wong apik, menteri-menterine dadi wong apik, pegawai negerine dadi wong apik. Nang apa asale nek kuwi apik kan rakyat didine penak. Menterine apik ya rakyate dadi penak. Menteri tenaga kerjanya apik ya rakyate penak. Presidennya apik, paham nggih? Niku sebuah contoh saja, bukan nikahkan para aulia ndone Allahumma aslihal imam wal ummat war ra'iyya war ra'iyata wa alif baina qulubihim fil khairat. Ya Allah, perbaikilah imam, para pemimpin dan yang dipimpin, perbaikilah pemerintah dan yang diperintah, satukan hati mereka dalam kebaikan antara rakyat dan pemerintah. Sebab itu harus seiring sejalan. Nah, saat ini lebih apa ulama pro pemerintah jarene apa mau pengkhianat, sing anti kontra utawa kontra pemerintah diarani pemberontak. Terus sampean iki njaluke apa? Njaluke priye? Mukane wis ngaji ya wis. Insyaallah ora gampang apa? Ora gampang ngolong-ngolong. Oh, ke ulama wis ngerti carane. Sampean mlebut njaluk jabatan nambah-nambahi apa? Dosa. Makanya yang penting niku ngelmoni. Makanya satu ketika ana wong wadul karo Gus Dur. Gus saiki jare kiai Bukden, Kiai Suryah NU kok melakoni kesalahan seperti ini, itu gimana? Pokoknya kesalahan sing menurut wong ora apik wis. Padahal dia kiai, karena anggapane wartawan yang tanya kepada Gus Dur itu, nek kiai itu suci, nek kiai ora entuk dosa, nek kiai ora entuk salah. Jawabane Gus Dur priye? Ya justru sing entuk salah iki kiai. Nek kiai ora entuk apa salah. Lanang apa kiai reti carane tobat, reti carane jauh ngapura. Mukane sampean nek pengin entuk nglakoni salah ngaji di kiai, dadi nglakoni salah ora saiki asale ngerti carane apa. Nek kudu kiai malah sing ati-ati, aja sampe apa salah. Niku guyone ngopi. Paham nggih? Nek wis ora arti wani-wani salah. Makane lebih jenengan Pak luru pangkat monggo, Pak luru harta monggo. Ana sing luru harta tujuane untuk kenikmatan diri sendiri. Ana sing luru harta tujuane nek iso sedekah maring wong liya. Paham ya? Ana sing pengine sugih nek iso ngetokke zakat sing akeh. Diintine kesimpulannya pola buzalik mencari harta dan kedudukan gue ora apa-apa, bin asal biniatin sholihah, dengan niat yang dalil isti'anah anil akhirat, menolong terhadap kepentingan akhirat, wasiyanat din. Ronok Indonesia ini bukan negara Islam, tapi presidennya Islam, menterinya Islam, pegawainya akeh Islam, sehingga urusan-urusan Islamnya ini paling istimewa. Padahal negara luar, agama dan negara ini terpisah.
Nangkene sampai haji diurusi dini pelayanan haji sing ranking siji seluruh dunia Indonesia. Tinggal kowe bayar enak nang kono ora kudu luru hotel, ora luru catering dhewe. Coba Amerika. Lalu mau haji padha kaya dhewe pak piknik ring Borobudur, luru motor dhewe, luru mobil dhewe, luru karcis dhewe, poseng ora. Ini walaupun Indonesia bukan negara Islam, tapi negara yang berketuhanan, pemimpinnya Islam, menteri-menterinya Islam. Kudu disyukuri sih, sama lo mau kaji ya ditatake, bodoh ya diumumke nggih. Ini hari raya Idul Fitri, Idul Adha, diliburke. Coba urip nang Amerika, poso ora libur, bodoh ora libur. Liburmu mau nek hari kemerdekaan otok pisan wis priye urip nang Amerika. Paham nggih, niki pentingnya kedudukan. Makanya aja menyek wong alim jarene sufi kok iso dadi wali kota iki. Nah, justru kuwi kebijakan-kebijakannya agar membantu agama, membantu dirinya dari dianiaya orang boleh. Ketika kita butuh apa-apa, kita tidak mengharap pertolongan manusia. Paham ya? Dengan catatan lebih mau nek dhewe harta si utuh ibadah, si utuh zikir jalan berarti apik. Ketika dhewe harta mau nereng masjid, cara mesti harta manggaring diskotik ya alamat. Api melarate berarti asli ini. Paham ya? Dan tidak terpisah dari ketakwaan wal khaufu minallah. Yang penting agar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jual beli pasar, jual beli ayat bisa. Mungkin wong bodoh bisa makbuduni dengan ayat-ayat kuwi ya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala wis ora bisa. Nek wong duwe perasaan wedi karo Allah, wis ora bisa. Paham ya? Nek wis bisa kok kuwi pangkat dan bondomu lho kadang nek dhewe nduneng kowe iki cok nyawang wong cok melaske. Wis payah orang duwe donya ibadah ra kober dikira kober nek ambu pantese dadi opo. Paham? Dia ora masalah mukane ono. Ni'mal auna 'ala taqwa al-mal. Penolong terbaik terhadap ketakwaan adalah harta. Terkadang harta itu bisa menjadi penolong kita menuju ketakwaan, walaupun bisa menjadi kehancuran bagi diri kita. Berarti nek wis ngaji yo yang ngoten ora kena sampean ujug-ujug suudzon ono ulama kok perlente dadi kita besar misalnya ono kaya menteri ali alatas dadi menteri luar negeri Habib dadi apa pejabat ali alatas kan Habib zaman dia pejabat dia wali-wali kaya mau Syarif Hidayatullah Sunan Kiri, Raden Fatah menduduki posisi-posisi wilayah, terkese posisi-posisi apa kekuasaan. Jadi ojo dalil nek ulama nang pemerintahan berarti apa pengkhianat. Ulama sing nang pemerintahan lalu dalil mencaci pemerintahan yang sah berarti apa buat pemberontak yo ributur akhirnya gedine. Paham ya? Jadi sing ora dadi pejabat iki nanggune ilmune nasihat dunia sing dhuwur nggih, aja ambisi jabatan pangkat. Sing duwe pangkat diniati sing apik kuwi mau istianah amil akhirah sianat din nafs wa nafsi menolong agama dan dirinya taat zalimin dari penganiayaan orang-orang yang zalim. Kaya Nabi Sulaiman nangopun donga kuwi karena melihat kerajaannya, kursinya diduduki oleh jin yang sangat zalim. Nah iki sing dadi bahaya nang donga Rabbil firli wa habli mulkan la yanbaghi li hadin min ba'di. Ora masalah
asal tujuane sae. Paham ya? Jadi berarti mangkowe niat niku panggonane ten lesan wonten ati. Ati. Bukannya yaumala yang fa'umalu wala banun, ketika harta benda dan anak sudah tiada guna. Sakarotil maut gitu, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Ini ring hati mana? Masih ya sholat, hati ini keliru ya. Sholatnya jadi wailul lil musholin. Jadi bola bali ini nangati nggih. Makanya hati orang siapa tahu. Coba lamun nyawa kiai sepuh si ambisi. Kedudukan baik, si nyalon pejabat baik, bahwa sekarang wilitan siap-siap mati. Si wong hasud kicok kok kuwi. Padahal ora hati ini, sapa ngerti tujuane deknen nulungi maring kita kabeh. Ana kanca santri kok nyalon DPR ya jadi cibir. Ora weruh apa niate. Nyatane yo walaupun Indonesia bukan negara Islam, tetapi agama kaya-kaya sing diurusi apa? Islam ya, menteri agama Islam itu orang menteri agama Kristen, menteri agama Katolik, menterinya Islam, tapi kon ngurusi semua apa? Agama. Tetapi yang lebih dominan ya sampai nikah dia ono kantor urusan agama. Sing non muslim kok nang catatan apa? Sipil. Niki pentingnya wong-wong Islam juga memiliki harta. Bahkan jarene Imam Sufyan Ats-Tsauri, silahul mu'min fi hadzal zaman al-malu silahul mu'min. Harta adalah senjatanya orang yang beriman. Dia mungkin pedang senjata. Saiki harta waktu tanah ning Amerika ora perlu perang, bobot duit itu orang triliun bisa tuku tanah ning Amerika. Jadi uang itu senjata. Jangan salahkan nopo uang. Nanti nopo benci uang keliru. Senjata. Misalnya peso nggih di tangan penyembelih. Yang baik itu ibadah. Menjadikan makanan itu halal. Di tangan pembunuh, ya senjata itu menjadi alat membunuh. Jadi kok jalan karo duit, paham ya? Wong duit itu hanya silahun senjata, baline ring ati. Apa hatimu qalbun salimun, hatinya kalbunya selamat, ya harta benda dan anak-anaknya akan ada gunanya. Tapi nih hati ini penuh penyakit nih, ya akhirnya hartane la yang fa'u malun wala banun. Jadi baline ring jero ati. Makanya ulama-ulama biye luwih seneng menyoroti masalah hati. Sholat sih sambino mengi esuk sore. Baline ring ati meneh, di hatinya ada kebencian kepada ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya maka ya diancam menjadi penghuni neraka. Ibadah tak cukup otot. Orang ngomong esok sore ibadah nih, tapi di hatinya ada kecintaan kepada ahlul bait. Kembali nih rengati mana? Sama. Iki wong nambut gawe di esok tekan sore serket. Niat siyanat ad-din wa nafsi, menjaga agamanya dan menjaga dirinya, yaitu dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ini yang nyambut gawe nangkep mencari rezeki. Pengajian yang lalu-lalu kan harus tahu ditulis nggih. Ini diniati sing bener musamban di RT, musamban di RW, di lurah, niat isti'anah anil akhirah, siyanat ad-din wa nafsi anit ta'addi zalimin wa anil hajah ilan nas. Paham nggih? Niku niatene sampean dadi apa pejabat, supaya pejabat sing selamat, aja pejabat sing
cilaka nih. Jadi sing masalah ngonang jero hati ini, motivasi tujuannya dia cari harta itu apa? Bukannya ono hati sing larang latas alil imarah njaluk posisi. Ono sing entuke njaluk pejabat, dadi pejabat ora apa-apa lho. Quran ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Asal engkau mengetahui pekerjaanmu, engkau bisa dipercaya, engkau menawarkan diri ke Nabi Yusuf, monggo, demi keselamatan negaranya, demi terjaga diri dan agamanya. Tetapi jalan yang ditempuh para ulama terdahulu adalah meminimalisir ambisi terhadap kedudukan dan harta, meminimalisir kecintaan terhadap kedudukan dan harta, karena itu lebih selamat hati-hati dan lebih dekat kepada ketakwaan dan lebih meniru perilaku jalan para ulama-ulama terdahulu. Wallahu a'lamu bishawab.